Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sehat, dan semangat bagi kita semuanya. Firman Tuhan menyapa kita di minggu ke-23 setelah Trinitatis tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan topik mewujudkan kesejahteraan bersama. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi, telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti menginginkan hidup sejahtera. Dalam kamus bahasa Indonesia, sejahtera artinya aman, sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan. Segala upaya dan karya dilakukan orang untuk memperoleh kesejahteraan. Tuhan juga menghendaki umatnya hidup sejahtera. Meskipun umat Israel sedang berada di tengah pembuangan Babel, Tuhan tidak menghendaki umatnya hidup dalam kemelaratan. Hatan ni debata sa darion paingotok kita di hazong-zongata sa onakana pinili ni debata. Gabi bangsona, gabi huriana, asa gabi pasu-pasu hita di dia pe hita marenganan. Manang di kota metropolitanope, lumubi di tonga ni pandemi COVID-19 siyon.
Karena itu ada dua yang perlu kita renungkan dari nas ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Pertama, tetaplah berkarya untuk membangun keluarga dan masa depan. Peter Drucker berkata, orang yang efektif adalah orang yang tidak fokus pada masalah, melainkan fokus pada solusi. Tuhan ingin agar umat Israel tidak larut dalam masalah karena berada di pembuangan, melainkan pada solusi yang diberikan oleh Tuhan. Solusinya adalah tetap berkarya membangun keluarga masa depan. Dalam nats ini Tuhan memerintahkan umat untuk melanjutkan hidup. Meskipun di negeri orang, tempat mereka dibuang atau Babel, tidak boleh bergantung pada orang atau bangsa lain. Karena itu mereka disuruh untuk mendirikan rumah, membuat kebun, dan menikah untuk membesarkan anak-anak mereka di sana, seolah-olah mereka tinggal di rumah dan di negeri sendiri. Tuhan berkehendak agar umatnya proaktif hidup di negeri asing. Sebab negeri asing bukan akhir dari kehidupan, melainkan tempat di mana Tuhan akan menunjukkan dan mencurahkan berkat-Nya kepada mereka, dimanapun mereka berada. Tidak baik kalau kita hanya berkeluh kesah, karena kondisi sangat bertolak belakang dengan harapan dan keinginan kita. Jika saat ini kita sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19, janganlah keadaan ini menyurutkan semangat kita untuk terus berkarya, tentu dengan menaati protokol kesehatan. Ganuk mahita partod di nagirgir mangula-ulau nadinggan. Tapake ma talenta na nilehon ni Tuhani, tu ganuk hita ay marhitei pasu-pasuon ni debatama nguluta sahat tuhadumaon, manang kesejahteraan. Saudara-saudara, di kota metropolitan ini ada banyak peluang dan kesempatan. Jika kita menangkap peluang itu, pasti Tuhan memberkati untuk berhasil. Di samping kerja untuk mencapai kesejahteraan, masa depan, dan kesinambungan generasi ke depan, juga perlu diupayakan. Makanya Tuhan memerintahkan agar umatnya membangun keturunan di sana, mencari istri dan pasangan bagi anak, menunjukkan bahwa mereka tetap hidup terjaga dengan keturunan mereka dan tidak kawin campur dengan bangsa setempat. Si paingotot tadwa kasudut no poso asaunang lalap, nasida di ulaon na sigano pare. Dang di hari koton manguli do marhamulian. Si sosoot tado marhite na marhasohotan nasida jala marpinopar. Seorang makadak danak, do buru na marbisuk do na marroha, jala na mabiar mida di bata. Yang kedua, berdoa dan mengupayakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Membangun keluarga dan komunitas sebagai umat pilihan Tuhan itu penting. Namun tidak baik jika sibuk hanya mengurus komunitas dan keluarga sendiri tanpa melihat sekeliling kita. Setiap orang Kristen perlu menyadari pentingnya untuk memberi kontribusi nyata dan berdoa demi kesejahteraan kota. Mengapa? Karena kesejahteraan kita sesungguhnya tergantung dari kesejahteraan kota tempat tinggal kita. Tuhan memerintahkan berdoalah. Dalam bahasa aslinya berarti membuat permohonan, menaikkan syafaat. Usaha mensejahterakan kota harus sejalan dengan menaikkan doa syafaat untuk kota itu sendiri. Sebab Tuhan sendirilah sumber kesejahteraan itu. Apapun usaha yang dilakukan oleh manusia, jadi bukan Tuhan yang memberi, maka sia-sialah segala usaha. Maka tepatlah yang dikatakan Martin Luther, berdoa dan
bekerja, ora et labora. Dengan sejalannya doa dan kerja, maka segala sesuatu dan upaya yang kita lakukan senantiasa diperhadapkan dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhanlah yang akan menjadi nyata. Mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa Indonesia tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar. Setiap orang pada dasarnya memiliki panggilannya sendiri-sendiri. Apapun panggilan kita, dimanapun kita bekerja dan tinggal, kita bisa berbuat sesuatu, berkontribusi secara aktif dan nyata demi kesejahteraan bangsa kita. Sebagai pedagang, berdaganglah dengan baik, serta mengupayakan kualitas dagangan yang baik. Sebagai pekerja di perusahaan, bersikaplah loyal dengan kinerja berkualitas. Sebagai guru, dosen, dan pendidik lainnya, laksanakanlah tugas pengabdian untuk membangun generasi berdaya saing. Jangan asal kerja, jangan hanya kerja upah. Sebagai aparatur pemerintah, tetaplah mengabdi dan melayani sebagai hamba Allah. Dalam konteks masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa berperan membantu bangsa kita memutus mata rantai COVID dengan tetap berusaha dan mengajak sesama rakyat kita di sekitar kita menerapkan disiplin protokol kesehatan. Hamo kadongan moro di leo Tuhani tiki dot ulau tu ganup hita taulah ma sa denggan na. Tatangiakon matu tuhata asa gabe pasu-pasu na taulai tuna humaliang dohot tu bangsona. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Amin.